Bertemu lagi dengan Lase Christine. Pagi ini, Lase mau mengajak kita untuk mengucap syukur. Selama masa karantina ini, Lase banyak mendengar kesaksian dari teman-teman Lase, di mana ada yang takut, ada yang khawatir, dan mereka ada begitu banyak hal yang membuat hati mereka begitu berat. Tetapi mereka juga bersaksi, bagaimana Tuhan itu, Allah kita, menjadi begitu nyata di dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai mereka, menolong mereka, sehingga mereka boleh beroleh kekuatan. Mereka mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak lihat gambar di layar. Ada gambar burung Raja Wali, bukan? Nah, Lase dikasih tahu bahwa burung Raja Wali itu kalau terbang dan kemudian dia akan bertemu dengan badai yang melawan arah terbangnya, maka dia tidak akan pulang ke rumah atau dia kemudian jatuh, tapi dia akan terbang makin tinggi. Kenapa? Supaya dia terbang di atas badai itu. Justru di atas badai itu dia bisa melanjutkan perjalanannya. Dia bisa aman karena tidak harus melawan badai, dan bahkan dia bisa melihat lebih banyak lagi ke bawah karena terbangnya makin tinggi. Itu juga dengan kita anak-anak. Pada waktu kita mengalami kesulitan dan kita makin mencari Tuhan, berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita makin tinggi, sehingga kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu Lingkupi.
Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah pemilik alam semesta ini Tuhan, Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Engkau yang begitu berkuasa, Engkau yang memperhatikan kami dan mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh memiliki damai sejahtera, kami boleh memiliki sukacita, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai kembali kebaktian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui setiap pujian kami Tuhan, melalui setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Bapa kekal selamanya. Amin. Baiklah anak-anak, ingatlah dalam segala situasi, kita punya satu teman, satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sobat yang selalu ada bersama dengan kita, apapun situasi kita. Yuk kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada sukacita anak-anak? Benar, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, Dia yang mengasihi kita, Dia yang memberikan pengharapan kepada kita. Mari, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kita akan menyanyi dan sambil memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan dan sukacita yang luar biasa. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacita.
Siap? Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya ku berserah, lesakan kehidupanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya ku berserah, lepas semua kehidupanku. Baiklah anak-anak, mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, dan dengan hati yang penuh sukacita, kami datang kembali ke hadapan-Mu membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu, membuat semakin banyak orang Tuhan boleh mengenal Engkau dan mendengar tentang Engkau. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami yang bekerja dengan keras Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dalam iman mereka, sehingga kami bisa terus mendukung pelayanan Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, dengan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan suara-Mu dan mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tidak berjanji bahwa hidup kita akan selalu senang. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dan dikasihi olehnya, perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Dia harus menerima begitu banyak tantangan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Anak-anak, Tuhan juga tidak mau kita menyerah dan putus asa. Tuhan mau kita selalu mencari Dia. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dan menolong kita, asalkan kita mencari Dia dan setia kepadanya. Anak-anak, langsung mau mengajak kita semua belajar lagu untuk tidak menyerah, dan biarlah kita sama-sama mengingat lagu ini untuk menjadi doa dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai
Senang bisa berjumpa lagi di sekolah minggu. Ayo kita siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami sampai pada saat ini. Kami saat ini datang beribadah kepada Tuhan dan kami kembali siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dapat diberkati oleh firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati Lause ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah sakit? Pernah rasa sedih? Karena waktu ikut ujian sekolah gak bisa jawab soal dengan baik. Sudah belajar tapi ternyata gak bisa. Atau pernah karena sedih karena gak naik kelas. Atau karena dimarahi papa mama karena gak dengar-dengaran. Ya. Semua kita pernah mengalami yang namanya masalah dan kesulitan. Siapapun, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Pasti pernah mengalami yang namanya masalah dan kesulitan. Bahkan kita semua saat ini secara global kita semua menghadapi kesulitan. Kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 yang masih ada saat ini. Sehingga kita tidak bisa leluasa untuk beraktivitas. Nah, hal ini pun yang dialami oleh Rasul Paulus sepanjang perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Adik tahu siapa Pak Rasul Paulus bukan? Tadinya dia seorang Saulus yang sangat membenci para pengikut Tuhan Yesus, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, hidupnya terjadi suatu perubahan. Tadinya dari membenci dan mengejar orang-orang yang mengikut Kristus, justru kemudian Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang. Nah, kita saat ini mau belajar tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah di dalam hidupnya. Adik-adik dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, katakan bahwa Rasul Paulus akhirnya ditangkap. Dia ditangkap, kemudian dihadapkan kepada pengadilan agama, dia difitnah, dan dia dinyatakan bersalah. Tetapi Rasul Paulus tidak menyerah. Dia tahu dia tidak bersalah, karena itu dia tidak menyerah sehingga dia naik banding. Dan akhirnya dia harus berhadapan dengan kaisar. Nah, karena dia harus menemui kaisar untuk naik banding, maka Rasul Paulus bersama dengan tahanan lainnya itu siap-siap dibawa ke Roma. Mereka dibawa ke Roma dengan menggunakan kapal. Tetapi apa yang terjadi waktu perjalanan Paulus dan semua orang itu dengan kapal itu menuju ke Roma? Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke Roma, pada waktu mereka sedang menyusur pantai Kreta, terjadilah badai yang sangat besar. Badai yang sangat besar sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15, mereka tidak sanggup untuk menghadapi angin itu. Sehingga kemudian mereka membiarkan kapal itu terombang-ambing. Ada badai yang besar di tengah lautan, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus dengan tahanan yang lainnya itu, ada 276 orang di situ termasuk Paulus dalam kapal itu, tidak bisa berlayar oleh karena badai yang besar. Terombang-ambing di tengah laut dan akhirnya dikatakan kemudian kapal itu hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Akhirnya ketika kapal itu hanyut di pulau kecil di Kauda itu, kemudian tetap ada di situ, mereka berusaha ya. Mereka berusaha, apa yang dilakukan oleh orang-orang para penumpang kapal itu? Mereka membuang muatan-muatan kapal supaya kapal tidak terlalu berat ya. Mereka takut nanti karena badai begitu besar ya, kapal itu terombang-ambing, nanti terbalik dan tenggelam. Sehingga kemudian banyak alat-alat juga dalam kapal yang dibuang supaya meringankan beban kapal. Tetapi ternyata badai itu tidak kunjung mereda. Sehingga sekitar 14 hari mereka ada di dalam kapal, terombang-ambing di dalam kapal. Bahkan dikatakan mereka tidak makan dan minum. Ya adik-adik, biasanya orang kalau dalam kesulitan, dalam menghadapi masalah ya, tidak ingat makan. Mereka diliputi dengan ketakutan
mereka menjadi putus asa karena melihat badai tidak kunjung mereda, tidak kunjung berhenti. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kondisi demikian? Rasul Paulus mengajak para penumpang untuk tetap tabah hati, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah, yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Nah, adik-adik, Rasul Paulus berkata bahwa sebenarnya sebelum ketika dalam pelayaran itu Rasul Paulus pernah memberikan satu masukan atau nasihat supaya mereka jangan melalui pantai Kreta, karena ada begitu banyak kesukaran-kesukaran yang pasti akan dihadapi. Tetapi pada waktu itu di dalam ayat yang ke-10 pasal 27 dikatakan jurumudi itu tidak mendengarkan nasihat dari Rasul Paulus. Dia tetap maju, tetap berlayar. Dan akhirnya mereka menghadapi badai yang begitu besar. Nah, jadi Rasul Paulus kemudian mengingatkan kepada semua penumpang supaya mereka tetap tabah hati. Mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana supaya mereka bisa selamat? Rasul Paulus berkata bahwa sebelumnya dia sudah mendapatkan firman daripada Tuhan bahwa mereka semua akan selamat. Tidak ada yang binasa, mereka semua akan selamat oleh pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya dia menguatkan para penumpang yang ada di kapal itu. Tuhan sudah memberikan satu jaminan yang pasti, jaminan pengharapan kepada Rasul Paulus dan kepada semua orang. Rasul Paulus sangat percaya dengan apa yang Tuhan
sudah nyatakan. Nah, tetapi tentunya dituntut juga satu respon dari mereka semua yang ada di dalam kapal itu. Bagaimana mereka harus menghadapi akan badai itu supaya mereka bisa selamat oleh pertolongan Tuhan? Pertama, dikatakan mereka harus tabah hati. Mereka tabah hati dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, itu yang harus kata Rasul Paulus. Kemudian yang kedua, mereka nantinya harus mendamparkan kapal itu di salah satu pulau. Ya, jadi kapal itu harus berusaha untuk didamparkan di suatu pulau. Dan yang ketiga, supaya mereka bisa selamat, maka mereka harus tetap tinggal di dalam kapal. Adik-adik, kalau kita baca di dalam bagian cerita ini, orang-orang itu karena saking takutnya berusaha keluar dari kapal. Mereka mau naik skoci, ya, kapal-kapal karet yang kecil untuk menyelamatkan diri. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, justru kalau mereka mau selamat, maka mereka harus tetap tinggal di dalam kapal. Sampai kemudian kapal itu terdampar di suatu pulau, maka mereka bisa kemudian selamat. Dan keempat, dikatakan mereka harus taat kepada Paulus dan harus makan, gitu ya, karena mereka saking takutnya, saking putus asanya, mereka tidak ada nafsu makan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan mereka harus makan supaya ada kekuatan di dalam menghadapi kesulitan yang sedang mereka hadapi itu. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus kepada teman-teman, ya, sesama penumpang yang ada di dalam kapal itu. Dan pada akhirnya kemudian kapal itu terdampar di satu pulau yang bernama Malta. Dan akhirnya kemudian kita melihat bagaimana semua orang akhirnya ada yang berenang, ada yang naik kapal kecil. Tetapi luar biasa, seperti yang dikatakan Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan bahwa Paulus dan semua orang yang ada dalam kapal itu, ada 276 penumpang itu semua selamat. Kecuali kapal yang hancur, kapal yang rusak. Tetapi mereka selamat. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Dari hal ini apa yang kita bisa pelajari? Dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Bagaimana dia menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya? Hal yang pertama, kita belajar bahwa pengharapan hanya ada di dalam Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta. Jadi pertama, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas alam semesta. Karena dia Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk kita. Itu semua adalah ciptaannya. Karena itu di dalam kedaulatan Allah. Karena itu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi sebesar apapun kesulitan kita, sebesar apapun masalah kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita tahu kita melakukan dosa, kita mohon ampun. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Hal yang kedua, kita melihat dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus dan orang-orang yang ada dalam kapal. Itu kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu seringkali kita harus sabar menantikannya. Tuh, jalan keluar yang diberikan Tuhan itu tidak selalu instan, belum tentu langsung terjadi. Seringkali kita harus menunggu waktu Tuhan. Tapi kita percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Karena kita itu terus harus tetap taat, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memiliki respon iman kepada Tuhan, ya. Kita tetap taat sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Itu juga yang dimintakan oleh Rasul Paulus kepada teman-teman sesama penumpang, supaya mereka jangan keluar dari kapal. Mereka sabar, mereka taat, harus mentaati, ya, apa yang sudah dinyatakan. Tetap harus tabah, harus tetap berusaha juga, ya, berusaha semampu kita, ya, untuk menghadapi akan kesulitan yang ada. Kemudian yang paling penting adalah tetap percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan itu juga yang dia mintakan kepada teman-teman sesama penumpang di kapal itu. Sehingga akhirnya kita melihat mereka akhirnya selamat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah pengharapan kita yang pasti dan tidak mengecewakan. Apapun yang kita hadapi, kita harus ingat untuk kita selalu berharap kepada Tuhan.
Ayat hafalan kita ada dalam Ratapan pasal 3 ayat 25a. Ratapan 3 ayat 25a. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bersama-sama, Ratapan 3 ayat 25a. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi kita menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau Tuhan yang selalu menjagai kami. Di masa-masa sulit yang harus kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami selalu senantiasa jadi anak-anak Tuhan yang hanya selalu berpengharapan kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.